Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan arus balik Lebaran 2026 akan kami tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim yang ada di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian juga ada Zefanya Situmeyang dan juru kamera Adini Anissa di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat malam teman-teman, saya akan ke Benediktus terlebih dahulu. Bene, jadi bagaimana gambaran arus balik Lebaran di jalur Gentong pada malam hari ini? Ya, Valen dan juga saudara, selamat malam. Kalau bisa saya kabarkan kepada Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas balik begitu ya pasca libur Lebaran di wilayah Gentong sendiri memang terjadi kepadatan hingga 5 km lebih begitu ya, di mana hal ini juga menyebabkan antrean kendaraan dari arah Gentong sampai ke jalan Raya Ciawi. Nah, memang untuk data jumlah kendaraan yang kami terima per pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hari ini sudah ada 30 ribuan kendaraan yang mengarah dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Kalau kita bandingkan dengan data hari kemarin, Valen dan juga saudara, datanya memang di hari kemarin tercatat 33 ribuan kendaraan yang melintas di hari kemarin melalui lingkar Gentong ini. Nah, memang untuk kepadatan yang terjadi di wilayah Gentong, faktor utamanya selain jumlah kendaraan yang melintas, ada juga penyempitan ruas lajur di beberapa titik di area Gentong, sehingga kepadatan ataupun antrean ini mengular hingga ke Jalan Raya Ciawi. Selain itu, banyak kendaraan juga yang mati mesin ataupun mogok di sepanjang tanjakan Gentong, karena kita ketahui di Gentong sendiri struktur ataupun kontur jalannya ini merupakan tanjakan yang cukup ekstrim, apalagi untuk para pengendara yang dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Begitu, Valen. Baik, kemacetan sudah terlihat kalau di jalur Gentong malam hari ini. Kemudian bagaimana kalau pergerakan para pemudik dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Selat Sunda? Kita akan tanyakan ke Zefanya Situmeyang di sana. Zefanya, jadi gimana situasi terkini arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung? Ya, kalau dari pantauan kami sejak sore hari tadi, Valen, di puncak arus balik Lebaran hari kedua, ini terlihat masih meriah di Pelabuhan Bakauheni, terbukti dari sejumlah kantong parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ini yang masih terisi penuh oleh kendaraan-kendaraan roda 4, seperti mobil pribadi hingga truk pick up dan juga bus begitu ya. Bahkan kendaraan roda 2 ini kami lihat juga memadati Pelabuhan Bakauheni ini untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Seperti yang ada sampaikan tadi Valen, di hari ini saja hingga sore hari dari data terakhir yang kami terima dari PT ASDP, ini ada sebanyak lebih dari 55.000 penumpang yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa dan ada sekitar 13.000 unit kendaraan yang sudah menyeberang. Sementara itu untuk melihat akumulasi pemudik yang kemarin menyeberang ke Pulau Sumatera dan hendak kembali ke Jawa, ini ada total sekitar 756.000 pemudik dan juga untuk kendaraannya sekitar 117.000 unit kendaraan. Tapi Valen, ternyata masih ada sekitar 54% diantaranya penumpang ini yang masih belum kembali ke Pulau Jawa dan ada sekitar 63% unit kendaraan ini yang masih belum kembali ke Pulau Jawa. Sementara itu dari PT ASDP ini juga memprediksi bahwa gelombang kedua puncak arus balik ini juga akan terjadi di tanggal 28 dan 29 Maret. Sehingga ini yang menjadi himbauan agar kepada para pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa ini bisa memperhitungkan waktunya kapan kira-kira agar Anda tidak terjebak di puncak arus, tidak ikut dalam antrean kepadatan begitu ya. Jadi bisa membagi waktunya karena memang tadi dikatakan masih ada kurang lebih setengahnya dari pemudik ini yang masih belum kembali ke Pulau Jawa. Sementara itu antisipasi sudah dipersiapkan Valen tentunya dari PT ASDP, di mana yang pertama terkait sistem single tarif ticketing ini sudah diterapkan sejak 2 hari kemarin. Jadi seluruh dermaga di Pelabuhan Bakauheni ini sudah dibuka, tidak ada kategori tiket. Jadi ini salah satu cara untuk mengurai kepadatan yang ada di puncak arus balik Lebaran. Selain itu yang kedua, skema TBB atau tiba bongkar berangkat ini nantinya juga akan diterapkan apabila nantinya kepadatan kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini tidak terbendung
Namun hingga saat ini tadi kami bertanya skema TBB masih belum diterapkan. Artinya kepadatan yang ada ini masih cukup kondusif dan masih bisa dalam penanganan dari PT SDP dan juga stakeholder setempat terkait. Selain itu di jalur arteri kami pantau juga masih lengang situasinya, namun skema seperti buffer zone dan juga delaying system ini sudah siap untuk diterapkan apabila nantinya kepadatan arus kendaraan di jalur arteri ini juga sudah mulai terlihat di masa-masa puncak arus balik lebaran ini. Valen, kembali ke studio. Iya, antrian untuk menuju masuk kapal hari ini masih terlihat di Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih Zevanya, sehat-sehat selalu kawan-kawan semua. Jangan lupa minum vitamin ya. Zevanya Situmorang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga Benediktus Aditya dari Jalur Gentong. Terima kasih sekali lagi teman-teman.